Hilirisasi. Hilirisasi. Apa sih hilirisasi? Emang hilirisasi bisa bikin Indonesia maju? Kita bahas yuk, mulai dari hilirisasi nikel. Ini salah satu tambang nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Biji nikel diangkat ke smelter untuk memproduksi ferronikel supaya nilai jualnya lebih tinggi. Limbah tambang di sini bikin laut dan sungai tercemar. PT Vale Indonesia di Sorowako sudah terbukti sejak lama bisa mengelola biji nikel menjadi ferronikel menggunakan energi terbarukan. Sementara perusahaan lain seperti Morowali Industrial Park masih pakai batu bara yang gak ramah lingkungan, bikin batuk pekerja. Hilirisasi nikel di Indonesia bagi pemerintah dinilai sukses. Buktinya, setelah adanya larangan ekspor biji nikel, banyak investor Tiongkok yang buru-buru bangun smelter ferronikel dan pabrik HPAL. Di Pulau Obi, sudah ada pabrik HPAL yang menghasilkan MHP, salah satu bahan baku baterai. Pabrik ini menghasilkan sejenis limbah bernama tailings yang pernah dibahas di video sebelumnya. Manajemen bisnis ini didominasi WNA Cina, sementara untungnya bagi masyarakat Indonesia gak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan. Belum lagi banyak warga negara Indonesia yang jadi korban kecelakaan kerja. Kalau hilirisasi bauksit gimana ya? Nantikan di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usu Gunasana dengan NIM belakang 044 dari kelas 1B. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem atau mazhab ekonomi yang dominan di Eropa antara abad ke-16 sampai abad ke-18. Sistem ini bukan merupakan teori ekonomi tunggal, melainkan serangkaian kebijakan praktis yang dijalankan oleh negara-negara monarki seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol untuk memperkuat kekuasaan dan kekayaan nasional. Tujuan utama merkantilisme adalah akumulasi kekayaan nasional yang pada era tersebut diukur dari kepemilikan logam mulia seperti emas dan perak. Dalam artikel saya membandingkan dua pemikiran ekonomi, yaitu pemikiran merkantilisme dengan tokoh William Petty dan pemikiran Fysiokrat dengan tokoh Francois Quesnay. Yang pertama, pemikiran merkantilisme oleh Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. William Petty adalah seorang ekonom, ilmuwan, dan dokter Inggris yang sering dianggap sebagai salah satu tokoh transisi menuju ekonomi klasik. Ia berada dalam lingkungan pemikiran merkantilisme, tetapi ia membawa aspek baru yang revolusioner. Konteks pemikiran ini dilatar belakangi dengan kehidupan pada masa di mana Inggris dan Belanda sedang bersaing ketat untuk mendominasi perdagangan dan kekayaan global seperti emas dan perak. Petty adalah seorang merkantilistik yang memiliki pendekatan yang lebih analitis dan kuantitatif. Inti dari pemikiran dia yaitu 1. Aritmetik politik atau political arithmetic. Kontribusi Petty yang paling revolusioner adalah penggunaan statistik dan metode kuantitatif untuk menganalisis isu-isu ekonomi dan sosial. Ia adalah pelapor dalam membumikan pemikiran ekonomi dengan data, bukan hanya filosofi. 2. Teori nilai, tanah, dan tenaga kerja. Petty mulai mengembangkan ide tentang nilai suatu barang atau menyatakan bahwa nilai ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu 1. Tenaga kerja atau labor. Ia berpendapat bahwa tenaga kerja atau labor jauh lebih penting daripada sumber daya tanah. Bagi Petty, nilai suatu barang diukur dari biaya yang diperlukan agar pekerja dapat tetap bekerja atau subsistensi. Kedua yaitu tanah atau land. Ia berusaha menyatukan nilai tanah dan kerja dengan menyatakan kerja adalah ayah dan tanah adalah ibu dari kekayaan. 3. Peran uang. Petty berpendapat bahwa uang diperlukan dalam jumlah yang cukup menunjang perdagangan untuk
Uang yang terlalu banyak akan menyebabkan inflasi, sedangkan uang yang terlalu sedikit akan menghambat kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah pendekatan merkantilistik. Petty mendukung kebijakan untuk memperkuat kekayaan dan militer negara yang merupakan ciri khas merkantilisme. Ia menganalisis perbandingan kekayaan dan potensi ekonomi antara Inggris, Belanda, dan Prancis dalam rangka persaingan dagang. Yang kedua yaitu pemikiran Fysiokrates oleh Francois Quesnay pada tahun 1694 hingga 1774. Francois Quesnay adalah tokoh utama dan pendiri mazhab Fysiokrates. Berasal dari bahasa Yunani, Physis artinya alam dan Kratos artinya kekuasaan, artinya kekuasaan alam. Mazhab ini muncul di Prancis pada abad ke-18 sebagai reaksi dan kritik terhadap kebijakan merkantilisme. Latar belakang dari konteks pemikiran ini, Quesnay adalah dokter pribadi Raja Louis ke-14. Ia melihat kemiskinan dan kondisi buruk petani Prancis akibat kebijakan merkantilisme yang terlalu fokus pada industri dan perdagangan, serta pajak yang memberatkan. Inti dari pemikiran Quesnay yaitu satu, sektor produktif, produitnet. Quesnay membagi masyarakat menjadi 3 kelas dan hanya satu yang produktif. 1. Kelas produktif, la classe produktif, yang isinya yaitu petani dan pertambangan. Inilah satu-satunya sektor yang menghasilkan surplus atau produit net, yaitu nilai output yang lebih besar daripada biaya input yang dikeluarkan. 2. Kelas steril, la classe steril, perdagangan, pengrajin, dan industriawan. Mereka hanya mengubah bentuk mengolah barang, tetapi tidak menghasilkan nilai tambah baru. Ketiga, yaitu kelas pemilik tanah, la classe propriétaire, raja dan tuan tanah yang menerima hasil produit net dalam bentuk sewa. 2. Table économique. Ini adalah kontribusi Quesnay yang paling terkenal. Ini adalah model sirkulasi pendapatan dan pengeluaran pertama, mencoba menjelaskan bagaimana kekayaan mengalir antar ketiga kelas dalam perekonomian, menyerupai siklus darah dalam tubuh manusia, mengingat latar belakang Quesnay sebagai dokter. Intinya adalah menunjukkan bahwa jika sirkulasi yang berasal dari pertanian atau produit net terhambat, misalnya karena pajak yang tinggi, maka seluruh perekonomian akan sakit dan menyusut. Ketiga, laissez-faire. Fysiokrates adalah perseroan untuk non-intervensi negara. Mereka percaya bahwa hukum alam akan menyeimbangkan dan mengatur ekonomi dengan sendirinya menuju harmoni dan kesejahteraan umum, asalkan pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan. Di sini saya mengambil studi kasus hilirisasi nikel di Indonesia. Hilirisasi atau downstreaming adalah proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas dengan mengolahnya di dalam negeri dari bentuk bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Nikel adalah komoditas strategis karena merupakan bahan baku utama untuk baja nilkaat atau stainless steel, dan yang paling krusial saat ini yaitu baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Tujuan pertama kebijakan hilirisasi yaitu 1. Peningkatan devisa negara, memaksimalkan pendapatan dari ekspor produk olahan nikel yang harganya jauh lebih daripada biji mentah. Kedua, industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja, mendorong pembangunan smelter atau pabrik peleburan dan industri turunan nikel di dalam negeri. 3. Memperkuat posisi global,
menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama dalam ekosistem baterai EV. Selanjutnya, kebijakan hilirisasi nikel. Waktu dan keputusan kebijakan ini mulai diterapkan secara tegas sejak tahun 2020 melalui pelarangan ekspor bahan mentah, terutama biji nikel. Mekanisme kebijakan pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Larangan ini memaksa perusahaan tambang, baik domestik maupun asing, untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia. Tujuannya untuk mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah murah menjadi eksportir produk olahan bernilai tinggi seperti ferronikel, nikel pig iron, hingga material prekursor baterai. Nah, mengapa hilirisasi nikel termasuk dalam pemikiran merkantilisme? Karena kebijakan hilirisasi nikel memenuhi 3 prinsip utama merkantilisme, yaitu 1. Kontrol perdagangan. Larangan ekspor biji nikel mentah adalah intervensi ketat pemerintah untuk mengontrol pasokan komoditas global. Ini bentuk proteksionisme ekspor untuk memastikan pemrosesan hanya terjadi di dalam negeri. Kedua, prioritas nilai ekspor tinggi. Pemerintah bertujuan memaksimalkan devisa nilai ekspor produk olahan nikel, misalnya niso 4, jauh lebih tinggi daripada nilai biji mentah. Hal ini bertujuan memperkuat kas dan kekayaan nasional, serupa dengan tujuan merkantilisme klasik, yaitu mengakumulasi emas. Ketiga, investasi dan peran sentral negara. Negara atau pemerintah mendikte bagaimana sumber daya nasional harus digunakan melampaui mekanisme pasar bebas. Intervensi ini digunakan untuk memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia dalam rantai pasok global atau terutama kendaraan listrik. Setelah hilirisasi nikel, ada tahapan rekonstruksi alam, yaitu reklamasi dan revegetasi. Rekonstruksi alam pasca tambang nikel dilakukan melalui 2 tahapan utama, reklamasi dan revegetasi. Yang pertama, reklamasi atau perbaikan bentuk lahan. Reklamasi adalah kegiatan untuk menata, memperbaiki, dan memulihkan lingkungan yang terganggu akibat operasi penambangan. 1. Penataan bentuk lahan. Landscaping, meratakan kembali dan membentuk kontur lahan bekas tambang agar stabil dan tidak mudah longsor atau tererosi. Kedua, pengendalian erosi dan sedimentasi, membuat dam penahanan sedimen atau kantong lumpur di sekitar lokasi tambang untuk mencegah aliran lumpur ke badan air. 3. Pengembalian topsoil, mengembalikan lapisan tanah subur atau topsoil yang telah disimpan sebelumnya di lokasi penambangan. Yang kedua, melalui revegetasi atau penghijauan. Revegetasi adalah upaya penghijauan kembali lahan bekas tambang dengan menanam revegetasi. Tujuan utama adalah mengembalikan fungsi ekologis lahan. 1. Pemilihan jenis tanaman. Dipilih jenis tanam pionir yang cepat tumbuh dan mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang keras dan miskin nutrisi, misalnya acacia atau casuarina. Kedua, penanaman lokal atau endemik. Setelah lahan stabil, dilakukan penanaman pohon asli daerah tersebut untuk mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi hutan alami. Ketiga, perawatan intensif.
Pemberian pupuk, pengendalian gulma, dan penyiaman pada tahap awal sangat penting karena tanah bekas tambang memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hilirisasi nikel dalam perspektif merkantilisme dan fisiokat. Menurut merkantilisme, intervensif negara dan proteksionisme. Larangan ekspor biji nikel mentah ini adalah bentuk intervensi paling tegas yang digunakan negara untuk mengontrol aliran barang. Tujuannya adalah memproteksi industri pengolahan dalam negeri dari persaingan global. Kedua, prioritas nilai tambah tinggi. Merkantilisme mendorong ekspor produk jadi. Hilirisasi bertujuan untuk mengubah nikel dari komoditas mentah murah menjadi produk olahan mahal, misalnya ferronikel atau nikel sulfat. Ini secara langsung memaksimalkan devisa negara kekayaan modern melalui nilai ekspor yang melonjak. Ketiga, menciptakan surplus perdagangan. Dengan meningkatkan nilai ekspor produk olahan nikel, Indonesia berhasil menciptakan surplus perdagangan yang besar. Ini adalah indikator utama keberhasilan kebijakan merkantilistik. Yang keempat, penguatan kekuatan nasional. Kebijakan ini menjadikan Indonesia pemain geopolitik strategis dalam ekosistem baterai EV global, meningkatkan daya tawar negara. Dan menurut Fisiokat, 1. Laissez-faire, no intervensi. Fisiokat menolak intervensi. Hilirisasi adalah intervensi total negara dalam menentukan pasar atau melarang ekspor. Fisiokat akan berpendapat bahwa pasar seharusnya dibiarkan berjalan bebas, termasuk ekspor bahan mentah. Kedua, produktif sejati. Fisiokat menganggap nilai tambah utama ada pada bahan mentah itu sendiri. Hilirisasi menekankan bahwa nilai tambah sejati justru ada pada sektor industri, pengolahan atau smelter, yang Fisiokat anggap sektor steril, karena hanya memproses apa yang sudah dihasilkan alam. Ketiga, kebebasan mutlak. Perdagangan. Fisiokat menolak pembatasan ekspor atau impor. Hilirisasi adalah bentuk proteksionisme ekspor secara eksplisit, membatasi perdagangan untuk mencapai tujuan strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.